Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yozi Ningki Anaperta sebagai Ketua Peneliti dan Saudara Adre Okova sebagai anggota peneliti akan melaporkan kemajuan penelitian dasar tahun kedua dengan judul Penyelidikan Pergerakan Tanah Landslide di Kecamatan Padang Selatan menggunakan GPS geodetik sebagai acuan mitigasi bencana tanah longsor. Kecamatan Padang Selatan mempunyai potensial kerentanan pergerakan tanah rendah sampai sangat tinggi. Daerah Kecamatan Padang Selatan yang merupakan salah satu kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Padang yang terdiri atas kawasan Bukit Gado-Gado, Gunung Padang, dan Bukit Kandang. Kelurahan Batang Arau dihuni oleh 4.483 jiwa dengan 40% lebih diantaranya bermukim di lereng bukit. Selain itu, di sepanjang jalan Bukit Gado-Gado dijadikan tempat wisata karena mempunyai pemandangan yang sangat indah ke arah pantai. Tingginya intensitas curah hujan dapat mengancam warga yang bermukim di perbukitan. Lereng Bukit Gado-Gado dan Bukit Kandang tidak hanya berupa tanah, tapi sebagian diantaranya terdapat batu-batu besar. Kawasan ini tidak direkomendasikan untuk kawasan tempat tinggal, namun sejumlah warga sudah menetap sejak puluhan tahun yang lalu. Dengan kondisi di atas, maka Kecamatan Padang Selatan sangat rentan dengan bencana longsor. Berdasarkan hasil penelitian dan APNBP yang telah kami lakukan pada tahun 2020 dengan judul Penyelidikan Pergerakan Tanah Landslide di Kecamatan Padang Selatan menggunakan GPS geodetik sebagai acuan mitigasi bencana tanah longsor, diperoleh hasil bahwa terjadi pergeseran tanah di sepanjang jalan Bukit Gado-Gado dengan kecepatan tertinggi terjadi pada titik 7, yaitu 0,148 meter per tahun arah horizontal dan 1,530 meter per tahun arah vertikal. Kecepatan horizontal paling kecil yaitu pada titik 5 dengan 0,048 meter per tahun dengan pergeseran paling lambat untuk arah vertikal pada titik 8 ke atas 0,168 meter per tahun. Dan titik pengamatan ke-10 hilang karena tebing jalan yang amblas. Selain itu, selama pengamatan lapangan banyak terjadi longsor di sepanjang jalan Bukit Gado-Gado. Pada saat ini, di sepanjang lereng Bukit Gado-Gado semakin banyak bertambah jumlah pembangunan kafe-kafe. Begitu juga jumlah perumahan penduduk di sekitar Bukit Gado-Gado juga bertambah. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya longsor apabila tidak dilakukan penataan dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan peta perubahan tutupan lahan supaya dapat diketahui luasan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Padang Selatan. Di sini dapat kita lihat pembangunan di sepanjang jalan Bukit Gado-Gado. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah metode overlay. Untuk mendapatkan tujuan penelitian, yaitu mendapatkan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Padang Selatan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mendapatkan citra Landsat tutupan lahan di Kecamatan Padang Selatan selama waktu 10 tahun, yaitu citra Landsat 2013, 2017, dan 2020. Yang kedua, mendapatkan peta perubahan lahan berdasarkan citra Landsat tahun 2013, 2017, dan 2020. Selanjutnya adalah menghitung luasan tutupan lahan berdasarkan citra Landsat tahun 2013, 2017, dan 2020. Hasil dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah peta tutupan lahan tahun 2013. Nah, pada peta tutupan lahan tahun 2013 diperoleh bahwa jumlah cakupan air adalah 19,52 hektar atau 1,946%. Hutan dengan luasan 830,10 hektar atau 82,762%. Pemukiman sekitar 379,98 hektar atau 37,884%. Sama belukar sejumlah 37,70 hektar atau 3,759%. Sawah seluas 3,84 hektar atau 0,383%. Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Padang Selatan didominasi oleh hutan yaitu seluas 830,10 hektar atau 82,762%. Pada peta tutupan lahan tahun 2017, diperoleh bahwa jumlah cakupan air adalah 35,73 hektar atau 3,562%, hutan dengan luasan 765,1 hektar atau 79,272%. Pemukiman sekitar 538,2 hektar atau 53,659%.
semak belukar seluas 21,89 hektar atau 2,182%. Sawah seluas 1,97 hektar atau 0,196%. Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa adanya peningkatan kawasan pemukiman penduduk sekitar 15,775%, sedangkan luasan hutan berkurang sebesar 3,49%, luasan semak belukar berkurang sebesar 1,577%, dan luasan sawah berkurang sekitar 0,187%. Pada peta tutupan lahan tahun 2020, diperoleh bahwa jumlah cakupan air adalah 8,13 hektar atau 0,811%. Hutan dengan luasan 707,31 hektar atau 70,519%. Pemukiman 651,02 hektar atau 64,907%. Semak belukar seluas 22,56 hektar atau 2,299%. Sawah seluas 3,45 hektar atau 0,344%. Dari keterangan di atas dapat kita lihat adanya peningkatan kawasan pemukiman penduduk dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar 11,248%. Sedangkan luasan hutan berkurang dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar 8,753%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari peta tutupan lahan pada tahun 2013, 2017, dan 2020 dapat dilihat bahwa jumlah luasan pemukiman setiap tahunnya bertambah. Jumlah pemukiman pada tahun 2013 sebesar 379,98 hektar. Tahun 2017 menjadi 538,2 hektar. Dan tahun 2020 seluas 651,202 hektar. Jadi selama 10 tahun ada pertambahan daerah pemukiman sebesar 271,04 hektar. Sedangkan pada luasan hutan, berdasarkan peta tutupan lahan 2013, 2017, dan 2020 mengalami penurunan, yaitu tahun 2013 seluas 830,10 hektar, tahun 2017 menjadi 795,1 hektar, dan tahun 2020 berkurang terus menjadi 707,31 hektar. Jadi selama 10 tahun ada pengurangan kawasan hutan sebesar 122,79 hektar. Untuk saran, itu dengan semakin berkurangnya kawasan hutan pada daerah Kecamatan Padang Selatan, maka akan menambah rentannya bahaya longsor pada daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin banyak dibangunnya perumahan dan kafe-kafe di sepanjang jalan Bukit Gado-Gado. Maka disarankan bagi pemerintah Kecamatan Padang Selatan untuk mempertimbangkan daerah bebas longsor dan memiliki topografi yang relatif datar untuk pembangunan infrastruktur perkotaan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.